Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah Jumat Agung pada hari ini. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa teduh. Jemaat saya persilakan berdiri, kita akan membuka ibadah kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kasih sayang kebaikannya. Kita boleh melewati, memperingati masa-masa penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam kebaktian mengenang kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Jumat Agung ini ya Tuhan. Satu karya terbesar dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan sudah berkorban untuk hidup kita, sehingga kita memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita pujikan suatu lagu yang berjudul Karya Terbesar. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah,
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala pujian, hormat dan syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari, ketika kami mengenang penderitaan dan pengorbanan Tuhan, segala berkat, kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami sadari ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami sering tidak setia oleh karena pelanggaran-pelanggaran kami akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami agar kami layak untuk beribadah dan menerima berkat, yaitu kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kami terus dikuatkan dan dipelihara oleh karena kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan dan membimbing kami di dalam jalan kebenaran-Mu, dan bersyukur untuk segala berkat jasmani yang Tuhan boleh pakai untuk kesejahteraan umat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur oleh karena Tuhanlah kami masih bisa beribadah saat ini dan mengikuti perjamuan kudus. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya rasa hormat kami akan terus terpelihara oleh karena keyakinan kami bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami umat-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dan alaskan hanya demi anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terus memuji Tuhan. Segala berkat, pujian, hormat kita naikkan kepada Tuhan yang sudah menyatakan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Rahmat Yesus yang indah, KPPK 316, kita pujikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu di
puji nama Yesus yang terindah, pujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terus memuji Tuhan. Hari ini kita mengenang betapa Tuhan mengasihi kita, karena kematiannya di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari hukuman maut. Kita yang seharusnya, sepatutnya menerima hukuman itu, namun Tuhan kita Yesus Kristus sudah berbelas kasih. Ketika kita percaya kepadanya, Tuhan mau menyambut kita apa adanya. Kita pujikan KPPK 173 ayat 1 dan 2, disalib. Disalib Tuhan, ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan membacakan pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Evi Mutiara. Kita bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Karena Salib-Mu. Sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus Tuhan segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan kami. Bahkan kami mau katakan bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Karena kami tahu kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua itu adalah oleh karena anugerah Tuhan semata. Dan kami rindu Tuhan, hari ini kami boleh dibawa kembali untuk mengingat akan kasih Tuhan, apa yang telah Tuhan lakukan di atas kayu salib bagi setiap kami Tuhan, manusia yang berdosa ini, manusia yang celaka ini, yang seharusnya mati. Tuhan, kuasailah setiap kami, tuntunlah kami ke dalam kebenaran-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mati bagi kami, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita untuk melihat 3 ayat firman Tuhan sebelum kita akan bersama-sama masuk dalam renungan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-18, 33 dan 40. Saya akan membacakannya bagi kita. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-18. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Kemudian ayatnya yang ke-33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ayat 40. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat.
Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Jumat Agung merupakan satu momen yang agung di dalam sejarah. Setiap kali kita memperingatinya, kita diingatkan dengan satu peristiwa di mana Tuhan yang rela datang ke dalam dunia menjadi manusia itu rela disalibkan untuk menebus dosa manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dalam pengakuan iman, kata disalibkan dan mati muncul. Kalimat lengkapnya dikatakan demikian: disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, hari ini kita akan merenungkan kalimat pengakuan iman ini. Dalam bagian firman Tuhan yang saya bacakan tadi, ada 3 perkataan, ya, bahkan dalam pengakuan iman rasuli ini menggambarkan tentang kematian Yesus Kristus, yaitu kata disalibkan, mati, dan dikuburkan. Rumusan disalibkan, mati, dan dikuburkan ini ada maksud dan tujuannya. Pelumusan ini hendak menekankan sekuat-kuatnya bahwa Yesus benar-benar telah mati di salib. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa selama berabad-abad salib di Golgota itu merupakan batu sandungan bagi banyak orang, bahkan menyakitkan hati orang-orang tersebut. Karena menurut pikiran rasio manusia, berita salib itu adalah satu kebodohan. Bahkan kita bisa baca di dalam tulisannya Rasul Paulus, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat 5. Kemudian bukan hanya itu saja, pada zaman itu juga diperhadapkan dengan munculnya ajaran-ajaran yang menolak kematian Yesus Kristus. Salah satunya adalah aliran doketisme yang menganggap bahwa Yesus Kristus bukanlah benar-benar manusia. Mereka menganggap Tuhan Yesus itu adalah semu saja, ya. Hanya penjelmaan Allah di dalam tubuh yang semu, tidak benar-benar real, tidak benar-benar nyata. Kalau mereka menganggap demikian, maka mereka juga memiliki anggapan dan pemikiran yang sama tentang kematiannya, bahwa Yesus tidak benar-benar mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, Yesus Kristus yang adalah Allah yang berinkarnasi sebagai manusia yang sejati disalibkan, mati, dan dikuburkan merupakan letak inti Injil dan pusat pengakuan iman Kristen. Karena hanya jika kematian Kristus adalah suatu realitas yang benar-benar terjadi, maka kebangkitannya adalah juga suatu realitas, suatu yang benar-benar terjadi. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 itu dikatakan demikian: sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ayatnya yang ke-14 dari pasal 15, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa penekanan tentang kematian Kristus di salib itu
dan kebangkitannya itu merupakan sesuatu yang demikian penting. Kalau tidak, maka sia-sialah kepercayaan kita dan juga semua yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya kita melihat disebutkan bahwa cara kematian Yesus Kristus adalah disalibkan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir kenapa harus disalibkan? Kenapa Yesus tidak mati dengan cara yang lain? Misalnya dia pergi memberitakan Injil, seperti orang Samaria, dia melewati daerah yang berbahaya, terus dia dirampok misalnya, terus dibunuh, atau dia jatuh, tenggelam dari kapal misalnya gitu ya, atau hal lainnya. Kenapa harus disalib? Saudaraku, penyaliban itu merupakan salah satu bentuk eksekusi yang terkejam yang pernah ada di dunia. Esensi dari penyaliban itu bukanlah masalah kematian itu sendiri, melainkan penderitaan saat menjelang kematian. Penderitaan. Jadi orang yang disalibkan itu matinya itu benar-benar menderita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa Tuhan Yesus cara matinya harus disalibkan? Ada beberapa hal yang saya ajak saudara untuk renungkan pada sore hari ini. Yang pertama, karena salib menunjukkan kutukan ilahi telah ditanggung. Ulangan 21 ayat 23, Galatia 3 ayat 13, saya bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudaraku, di sini dikatakan digantung di atas kayu salib itu merupakan bentuk hukuman mati yang mengerikan, dan bagi umat Yahudi hukuman ini sangat dihindari. Kenapa? Karena kematian di kayu salib ini adalah kematian bukan hanya begitu menderita, tetapi ini adalah seorang penjahat yang terkutuk, ya. Seorang penjahat yang terkutuk. Manusia yang terkutuk di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus matinya tidak disalib, dia tidak bisa menanggung kutukan dosa bagi manusia. Memang Yesus Kristus tidak harus menanggung hukuman tersebut. Dia tidak harus juga menyelamatkan kita. Dia tidak harus juga mengasihi kita. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Dia tidak harus melakukan itu. Tetapi ketika dia memutuskan untuk menyelamatkan kita, maka tidak ada cara lain untuk melakukan itu. Satu-satunya cara adalah dia mati disalibkan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dia tidak harus melakukannya, tetapi dia mau melakukannya untuk kita. Di kayu salib, ia telah menjadi seperti seorang penjahat yang terkutuk, dibuang oleh dunia, tidak diperkenan oleh Allah Bapa. Tetapi itulah cara dia menyelesaikannya bagi kita. Yang kedua, kenapa Yesus Kristus cara matinya harus disalibkan? Karena salib memenuhi tuntutan keadilan Allah. Mari kita lihat Roma 3 ayat 25b, ya. Dikatakan di sana, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Saudaraku, salib bukan hanya menunjukkan kebenaran Allah, tapi salib juga menunjukkan keadilan Allah. Allah kita tahu adalah Allah yang kudus dan Allah yang adil. Dia tidak berkenan terhadap dosa. Namun di sisi lain, dia begitu mengasihi manusia, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menanggung hukuman itu. Pada saat hukuman salib itu ditanggung Yesus Kristus,
maka keadilan Allah dipuaskan di sana. Jadi kematian Yesus Kristus di kayu salib memuaskan tuntutan kesucian sekaligus tuntutan keadilan Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh anak tunggalnya, Yesus Kristus, di atas kayu salib. Yang ketiga, mengapa Yesus Kristus cara matinya harus disalib? Disalib manusia berdosa diperdamaikan dengan Allah. Mari kita lihat dua bagian firman Tuhan dari Roma 2 pasal yang ketiga ayatnya yang ke-25a, kemudian Kolose 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, konsep pendamaian dalam Alkitab, ya, di sini tidak boleh kita mengerti seperti dalam konteks mitologi kuno. Dalam mitologi kuno sering diajarkan tentang dewa-dewa yang sedang murka, yang sedang marah, ya, dan perlu diberi korban tertentu untuk apa? Supaya murka mereka itu jadi reda, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, untuk itu maka perlu dikasih korban tertentu. Bentuknya bisa sesajen atau persembahan-persembahan lain, ya, bahkan manusia dipersembahkan. Di sini Rasul Paulus tidak sedang memikirkan Allah yang seperti demikian. Yang meredahkan murka Allah adalah Allah sendiri, bukan manusia. Di dalam Roma 3 ayat 25a tadi dikatakan, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Ya, Allah sendiri yang menentukan caranya. Murka ini lebih berkaitan dengan keadilan dan murka Allah yang kudus. Bukan karena dalam tanda kutip ada kebutuhan-kebutuhan Allah yang tidak terpenuhi seperti mitologi kuno atau manusia yang murka. Pendamaian dalam Alkitab berbicara tentang kekudusan Allah dan manusia berdosa yang terpisah dari Allah. Namun melalui korban Yesus Kristus, korban yang sempurna, yang sekali dipersembahkan untuk selama-lamanya, yang jauh tadi itu, yang terpisah itu didekatkan, dipersekutukan kembali melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Jadi Allah sendiri melalui Yesus Kristus telah memulihkan hubungan yang seharusnya antara dirinya dengan manusia. Saudaraku, Kristus yang telah membuat kita berdamai dengan Allah juga memanggil kita berdamai dengan sesama kita. Penebusan Kristus harusnya juga membuat hati kita memiliki kerinduan untuk memperbaiki persekutuan dan relasi kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Saudaraku, mari kita perhatikan lanjutan kalimatnya. Turun ke dalam kerajaan maut, ya, turun ke dalam kerajaan maut. Dalam bahasa Latin maupun bahasa Inggris, ini diterjemahkan turun ke dalam neraka, ya, turun ke dalam neraka, Bapak Ibu, ya. Ada yang menduga bahwa untuk menghilangkan kesan yang mengerikan dari kata neraka itu, maka kalimat turun ke dalam neraka ini diubah menjadi turun ke dalam kerajaan maut.
Nah, pertanyaannya adalah apakah Yesus turun ke dalam neraka? Apa maksud turun ke dalam kerajaan maut? Saudaraku, hal pertama yang saya ingin katakan, ini tidak mengajarkan bahwa Yesus Kristus setelah mati pergi ke neraka. Mari kita perhatikan perkataan Tuhan Yesus kepada penjahat yang disalibkan di sebelahnya. Dia katakan, hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Kemudian Yesus sebelum dia mati, dia juga berdoa kepada Bapanya. Dia menyerahkan rohnya, ya. Dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus jelas melalui dua bagian firman Tuhan ini, dia tidak ada di neraka, dia ada di Firdaus. Rohnya diserahkan kepada Bapanya. Kemudian inti dari neraka adalah terpisah secara total dari Allah. Terpisah secara total. Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu ada satu kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Di sana digambarkan tentang keadaan yang benar-benar tidak ada pengharapan. Suatu keadaan yang sangat-sangat serius, yang sangat-sangat mengerikan keadaannya. Sehingga si orang kaya ini minta kalau boleh dia dikasih tahu kepada keluarganya supaya tidak mengalami nasib yang sama. Nah, saudaraku, jelas bahwa ini menggambarkan suatu keadaan yang benar-benar sangat-sangat tidak mudah. Ya, salib memang adalah penderitaan fisik yang sangat menyakitkan dan mengerikan, ya tepatnya. Tapi menanggung kutuk berarti tidak berkenan kepada Allah, terpisah secara total dari Allah. Nah, ini jauh lebih menyakitkan dan mengerikan, ya. Tapi inilah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan inilah yang menggambarkan tentang turun ke dalam kerajaan maut. Ketika dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah dia turun ke dalam kerajaan maut, terpisah, ya, dari Bapanya. Saudaraku, hal yang ketiga, ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh menanggung murka Allah itu secara tuntas. Semua yang saya dan saudara harusnya tanggung, tuntas Tuhan Yesus selesaikan. Dia lakukan itu bagi kita sehingga kita tidak usah mengalaminya. Seharusnya kitalah yang disalibkan itu. Kitalah yang harusnya mati itu, ya. Kitalah yang harusnya turun ke dalam kerajaan maut ini, terpisah selamanya dari Allah. Tetapi Yesus melakukannya secara tuntas bagi kita. Calvin mengatakan, turun ke dalam kerajaan maut ini menggambarkan Kristus dalam keadaan kehinaannya yang sedalam-dalamnya. Ia benar-benar telah mati, turun ke tempat yang tidak terduga dalamnya, yang kegelapannya sangat menakutkan tiap manusia. Namun, karena Kristus telah masuk ke dalamnya, terowongan yang kelam itu sungguh berubah keadaannya. Kita tidak akan dibiarkan sendiri di dalam kekelaman itu, karena di sana pun Tuhan menyertai kita. Karena Dia menanggungnya bagi kita, maka kita tidak perlu melakukannya. Kita tidak perlu mengalaminya. Saudaraku, 3 hal menjadi pembelajaran buat kita. Betapa seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas semua yang telah Dia lakukan bagi kita. Kita yang tidak layak ini, kita yang Rasul Paulus sebut sebagai manusia yang celaka ini, Dia mau selamatkan. Allah sendiri mau dan rela turun tangan
datang untuk membereskan semuanya bagi kita. Sehingga karena salibnya kita boleh hidup, kita boleh menang, kita boleh memiliki pengharapan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, maukah seluruh diri kita, manusia lama kita serahkan untuk disalibkan bersama Dia, supaya oleh anugerah dan kuasa-Nya kita bangkit bersama Kristus sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, semakin hari semakin serupa Dia. Sehingga kita dapat berkata seperti Paulus berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia 2 ayat 19 dan 20. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan yang begitu mengasihi kita. Mari kita yang masih dipercayakan kehidupan, kita dengan penuh sukacita, keberanian, tanpa malu, terus meninggikan salib Kristus itu, menyaksikan salib Kristus dan Dia yang tergantung di sana menggantikan kita, yang memperjuangkan kemenangan bagi kita. Sehingga hari ini saudara dan saya yang percaya kepadanya memiliki pengharapan hidup kekal, kita sampaikan itu kepada mereka yang belum mendengarnya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari bersama kita akan berdoa, kita naikkan pujian dari KPPK 166 Salib Hina. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa hati kami bersyukur mengingat segala kasih kebaikan Tuhan atas setiap kami. Tuhan, kiranya hati setiap kami boleh disentuh kembali oleh kasih Tuhan. Boleh kembali Tuhan dikobarkan untuk kami hidup bagi Engkau. Untuk kami tidak lagi hidup dengan segala keegoan kami ya Tuhan. Ketika kami mengingat semua yang Tuhan telah lakukan atas kami, bagi kami di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih. Kami rindu ya Bapa, hidup kami yang telah Kau tebus, hidup kami yang sementara ini boleh meninggikan salib-Mu, menyaksikan salib Tuhan. Bagi orang-orang yang belum dengar, boleh percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, yang begitu besar kasih-Nya kepada manusia. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersama-sama juga datang Tuhan, membawa segala pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan, yang kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah
yang telah mati bagi kami adalah Allah yang menjadi sumber pengharapan kami di tengah-tengah segala pergumulan masalah hidup yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan, serahkan untuk pemerintahan kami. Tuhan, kami berdoa supaya di bangsa ini kabar baik Tuhan, Injil keselamatan itu boleh terus dikabarkan, boleh terus diberitakan. Semakin banyak anak-anak Tuhan juga yang boleh hidup menyaksikan Engkau ya Tuhan. Kami rindu Bapa, anak-anak Tuhan terus boleh bercahaya di tengah-tengah bangsa ini, terutama mereka yang ada di dalam jabatan sebagai pejabat di pemerintahan. Dalam setiap kerja karya mereka, kiranya mereka boleh lakukan semua dengan baik, boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan untuk setiap program, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, supaya semuanya membawa kebaikan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa. Serahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi lemah tubuh. Kami bersyukur Tuhan untuk topangan kasih Tuhan yang terus boleh menguatkan dan meneguhkan mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau dengan kasih-Mu terus membawa setiap saudara-saudara kami dengan pengharapan yang terarah kepada Engkau, boleh mengalami kekuatan pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan di tengah jemaat kami yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan di bidang medis. Kami bersyukur untuk setiap perawat, untuk setiap dokter, baik dokter gigi. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mereka yang ada di Jayapura, mereka yang ada di luar Jayapura, kami mohon Tuhan, Engkau terus melawat setiap mereka, Engkau terus melingkupi setiap mereka. Kiranya darah Kristus yang terus menutup bungkus setiap mereka dalam mereka melayani setiap pasien-pasien yang diperhadapkan kepada mereka. Kiranya Tuhan mereka hadir dengan menghadirkan kasih Kristus dalam pelayanan mereka kepada setiap pasien yang ada. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan setiap anak-anak kami di tengah-tengah jemaat kami Tuhan, dan juga anak-anak di sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kami berdoa Tuhan, mereka di masa-masa pandemi ini dalam pergumulan mereka belajar. Kami mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Terus berikan mereka motivasi, sukacita untuk belajar dengan baik. Tuhan tolong semua rencana ke depan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, supaya yang terbaik Tuhan boleh arahkan sekolah-sekolah dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak kami. Masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di masa-masa Jumat Agung ini kiranya anak-anak kami Tuhan yang ada di sekolah, berita Injil yang diberitakan pada mereka, kami rindu di antara mereka Tuhan sungguh-sungguh boleh dimenangkan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersama-sama juga doakan ya Tuhan untuk penerimaan siswa baru, untuk SAL yang berlangsung Tuhan pimpin sehingga semuanya Bapa boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan syukur kami yang kami sudah kumpulkan di tempat kami masing-masing. Kiranya semuanya itu diberkati oleh Tuhan, boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK 166, Salib Hina, baitnya yang kedua dan ketiga.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan menyampaikan syarat untuk mengikuti sakramen. Bagi Bapak Ibu Saudara anggota Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus yang sudah baptis dewasa atau DCD dan sudah mempersiapkan diri, juga Bapak Ibu Saudara dari Gereja Sahabat yang sudah mempersiapkan diri yang tidak sedang menjalani penggembalaan khusus atau disiplin gerejawi, diundang untuk mengikuti perjamuan ini. Kepada majelis yang bertugas, saya persilakan untuk ke depan. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari sebelum kita mengambil roti dan anggur, mari bersama-sama kita menyelidiki, menguji diri kita di hadapan Tuhan. Apakah masih ada hal dosa yang kita belum akui, yang kita belum selesaikan di hadapan Tuhan? Mari kita bersama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudari kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau Allah yang mengenal hati kami. Tuhan, selidiki dan ujilah kami Tuhan. Apakah ada hal yang kami masih simpan yang tidak berkenan kepadamu? Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kiranya setiap pengakuan kami, doa kami kepadamu, Tuhan, Engkau meniliknya dan Engkau mengampuni kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tersalib itu, yang mencurahkan darahnya bagi kami, bagi keampunan dosa kami itu, kami sudah berdoa. Amin. Satu Korintus 11 ayat 23 sampai 26 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Roti dan anggur akan dibagikan sekaligus. Bapak Ibu Saudara yang di rumah silakan mempersiapkan juga.
Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya persilahkan untuk berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kita. Kita menerimanya dengan ucapan syukur. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Mari bersama-sama kita terima dengan ucapan syukur. Majelis Ibu Rita Tangke akan berdoa syukur untuk sakramen pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Engkau dan bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami percaya ini semua karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur di hari ini Engkau boleh menyatakan kasih-Mu lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami boleh memperingati kematian-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami mengingat akan kematian-Mu, mengingat akan dosa-dosa kami yang telah Engkau tanggung di kayu salib. Biarlah kami tetap setia pada panggilan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Biarlah kami terus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami. Ampuni dan kasihanilah kami yang berdosa ini. Hanya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Majelis akan membereskan meja. Mari kita nyanyikan bait yang ketiga dari KPPK 166. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita sama kita naikkan pujian doksologi. Ketiganya yang esa
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.